Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Garing 2 Romawi garing 2024 tentang pembentukan pengurus KKGPAI Satuan Pendidikan Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, membentuk pengurus KKGPAI di Satuan Pendidikan Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, periode 2024-2026. SPD 4. Dr. Uli Konaan 4. Bidang Data dan Informasi 1. Iqbal Abdul Kuni SPD 2. Mohazana SPD 3. Uni Wahidah SPD 4. Pranabul Nikmah 5. Bidang Humas dan Kersa 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik, izin dari Bapak Ibu semuanya, sebagai pengurus KKGPAI SD Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, periode 2024-2026. Saya ingin bertanya kepada saudara yang pertama, apakah saudara siap saya lantik menjadi pengurus KKGPAI SD Kecamatan Gayam Sari periode 2024-2026? Apakah saudara siap saya lantik menjadi pengurus KKGPAI SD Kecamatan Gayam Sari periode 2024-2026? Siap. Yang kedua, apakah saudara siap mengorbankan sebagian waktu atau perhatian, tenaga, pikiran demi kemajuan KKGPAI SD Kecamatan Gayam Sari dengan ikhlas dan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siap. Baiklah, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya berjanji Demi Allah saya berjanji bahwa saya sebagai pengurus KKGPAI SD Kecamatan Gayam Sari, bahwa saya sebagai pengurus KKGPAI SD Kecamatan Gayam Sari periode 2024-2026 akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya dalam menjalankan tugas sebagai pengurus KKGPAI SD Kecamatan Gayam Sari senantiasa mementingkan kepentingan bangsa dan negara, organisasi daripada kepentingan pribadi atau golongan, bahwa saya akan menjalankan tugas sebagai pengurus dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan, serta menjalankan tugas dengan sikap tabligh, fatonah, siddiq, dan amanah. Bahwa saya akan bekerja dengan ikhlas, senang, kreatif,
akan bekerja dengan ikhlas, senang, kreatif, dan semangat untuk kepentingan bangsa, negara, dan organisasi. dan semangat untuk kepentingan bangsa, negara, dan organisasi. Demikian kata-kata pelantikan, dan saya doakan staf Bapak Ibu semuanya dilantik dan dikukuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan dan perlindungan serta meridhoi saudara-saudara dalam menjalankan tugas demi pengabdian kepada bangsa, agama, masyarakat, dan negara dan organisasi KKP PISD Kecamatan Kayan Sari, Kota Semarang. Semarang, 25 April, Korsapen, Nama Korsapen, Kecamatan Kayan Sari, Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Kayan Sari. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semuanya. Amin. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus dan lebih meningkat lagi Amin. untuk kemajuan Kecamatan Kayan Sari. Amin. Dan saya pribadi Ida Hidayati dalam menyampaikan ini mungkin ada kekurangan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Fauzi dan Ibu Korsapen yang berhaji, juga tuan rumah juga sebagai tuan rumah dari SD Tambak 1, serta Bapak Ibu semua yang saya hormati dari selaku agama dari seluruh organisasi. Marilah pertama-tama kita melihat kepada Allah bahwa saya pada saat ini kita masih di dalam kenikmatan berupa sehat walafiat kesempatan sehingga semuanya bisa melaksanakan kegiatan kita yaitu KKI setelah Lebaran kemarin. Alhamdulillah kita diberikan kompak semuanya. Ini terbukti kemarin pada kita mengadakan event-event dari mulai pertama dari Bimroh, kemudian dari Arlin, yang terakhir dari HBA. Ini untuk andil daripada guru biasa sangat luar biasa. Jadi semuanya adalah garda depan adalah guru biasa semuanya. Jadi mulai dari Bimroh kemarin, kemudian dari Arlin dan dari HBA. Jadi kemarin juga kompak ya, walaupun nanti pada waktu terakhir itu saya lihat pada waktu HBA selesai, tapi ada sebagian yang sudah mundur. Jadi tadi ruang kosong belum, sudah tidak ada kemarin. Apa? Yang penting kompak bersatu, nanti ke depannya kita tetap dimintai tolong oleh KPKS atau BPKS sebagai apa namanya garda depan di dalam hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min al-'abidi wal faizi wal maghfuri kullu amin wa antum bil khair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Korsapen Kecamatan Kayan Sari, yang kami hormati Kepala SD Tambak Rejo 01 ataupun yang mewakili pengurus KKG Kecamatan Kayan Sari yang lama dan yang baru, yang hadir pada kesempatan kali ini, yang barusan kita saksikan bersama-sama pelantikan pengukuhan, yang mudah-mudahan langkah awal yang baik ini akan memberikan manfaat kebaikan untuk kegiatan dan waktu yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semuanya diturunkan menjadi umat beliau dan dapat bersama untuk dari dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak pengurus KKG dan
yang lainnya yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada beberapa hal yang perlu kami tekankan pada kesempatan yang bahagia ini. Yang pertama terkait dengan pelantikan dan komitmen menjaga integritas kita semuanya, dan sekaligus informasi yang berkembang luar biasa terkait dengan bagaimana kita juga ikut mengawal pencegahan tindak korupsi yang mungkin masih ada di sekitar kita atau mungkin masih ada di lingkungan kita. Sebagai guru agama melalui KKBPAI perlu kita kawal bersama-sama supaya bisa berjalan dengan baik. Berkaitan dengan organisasi yang pertama, mari kita budayakan jadi organisasi itu mengurusi. Ya, jadi pengurus itu ketika diberikan amanah dinilai sebuah orang atau personal yang sudah clear dengan dirinya. Soalnya kalau pengurus itu belum clear dengan dirinya, bukan lagi bisa mengurusi, malah justru kadang menjadi urusan. Urusannya banyak. Makanya clear dengan dirinya itu menyangkut kompetensi yang kita miliki, begitu juga orientasi pengembangan profesinya. Kalau pengurus mungkin pengalaman masih kurang, juga emang nanti ketika mau mengurus dirinya belum bisa mengurus orang lain, menjadi kurang berkembang. Ini yang pertama, mengurus mencoba untuk mengkliarkan dirinya berkaitan dengan kompetensi dan profesinya, sekaligus profil dirinya. Profil dirinya itu yang menyangkut bagaimana kita sebagai seorang guru, kalau di kepala sekolah, begitu juga nanti akan memberikan bagi kita sebagai profil seorang pengurus. Ada yang pengurus profilnya malah menjadi anggota. Kalau contohnya anggota datangnya telat, kita anggota. Ya. Tapi kalau pengurus sudah datangnya telat, tadi harus jadi urusan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu coba untuk melatih diri menjadi pengurus yang tadi diarahkan oleh ketua baru dan lama dan baru, untuk selalu kompak dalam rangka memberikan layanan. Nah, KKG itu kan organisasi profesi tingkat kecamatan. Jadi komunitas profesi, komunitas belajar. Jadi yang perlu kita kembangkan adalah semangat belajar. Bukan ketika semangat belajar, bisa saja Bapak Ibu punya kompetensi di dalamnya, kemudian membelajarkan teman-temannya. Atau Bapak Ibu punya peluang-peluang yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi teman-temannya. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu, bukan kemudian komunitas belajar atau organisasi profesi dalam bentuk KKB ini kegiatannya hanya bersifat rutinitas, tetapi tidak ikut mengembangkan kompetensi gurunya. Nah, nanti di persentase antara rutinitas dengan profesi perlu disesuaikan lebih tinggi pada peningkatan kompetensinya. Nih, kemudian Bapak Ibu yang akan menghormati, karena guru juga di dalam mengekspresikan profesinya butuh kolaborasi, butuh ekspresi, maka juga perlu diwajibkan di dalamnya dalam program-programnya. Nah, kebutuhan ini Bapak Ibu terkait dengan mulai dari tadi kita lihat bersama-sama, ternyata banyak kreasi-kreasi lagu Asmaul Husna yang bagus, bisa kita distribusikan, bisa kita diseminasikan pada satu pendidikan yang lain. Ambil dari potensi yang ada itu sudah luar biasa. Belum lagi itu dari anaknya, kita bisa aja belajar dengan anaknya, bisa belajar dengan gurunya, dengan kepala sekolah, dengan pengawal, dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ini dalam rangka untuk pengembangan organisasi melalui kompetensi yang ada di diri kita dan lingkungan kita. Kebutuhan di dalamnya menyangkut kalau PAI keagamaan, mulai dari baca Al-Quran. Kami masih melihat baca Al-Quran anak-anak kita, Bapak Ibu, masih baca Al-Quran berbasis kepada tajwid. Unsur lagunya belum muncul. Nah, kan ada potensi guru PAI SD Al-Fatah kan punya kemampuan untuk lagu-lagunya. Kalau tartil, Bapak Ibu ambil salah satu lagu, nanti kita latih bersama-sama.
Jadi ketika momentum untuk KKG ini kita kembang ke sana. Atau Bapak Ibu punya kompetensi lain, ini perlu kita kembangkan. Jadi Bapak Ibu, satu kaitannya dengan tartil, unsur lagu masih belum banyak banget. Nah ini untuk tugas depan. Selanjutnya Bapak Ibu, anak-anak kita masih minim kompetensi untuk tilawahnya. Nah tilawahnya Bapak Ibu, kadang ketika ada kegiatan halal bihalal ambil dari lain. Nah kalau dari anaknya sendiri bagus. Nah ini Bapak Ibu tilawah. Kemudian kaligrafi. Kaligrafi kita minim. Nah, Kecamatan Gayam Sari ya kadang menulis kaligrafi berbasis kepada pengalaman gurunya, bukan berbasis kepada standar penulisan kaligrafi atau font. Ini penting Bapak Ibu. Nah, bagaimana mau standarkan printingnya KKI? Nanti Bapak Ibu belajar bersama-sama, jadi tidak mesti berkaitan dengan hal-hal yang rutin, tetapi pengembangan profesi itu pengembangan profesi. Sehingga anak-anak itu sekarang Bapak Ibu, ketika kami melihat monitoring di kegiatan penulisan untuk kelas 1, kelas 2, jadi bukan berbasis kepada tadi standar penulisan, tetapi masih banyak pengalaman gurunya. Nah ini harus kita kembalikan. Ya bagus pengalaman gurunya, silakan, tetapi yang diikutkan pada standar yang ada. Jadi nulis halus dengan munculnya laptop dan sebagainya, untuk Latin mulai berkurang. Untuk Arab malah hilang. Nah ini untuk kelas 1, kelas 2 Bapak Ibu, Latin untuk Arab menjadi penting. Supaya anak-anak itu juga menghaluskan perasaan anak-anak yang menulis Arab. Awalnya kelas 1 langsung lulus Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah selesai. Tapi lupa anak-anak bagaimana memulainya, nulis alif, memulai titik itu bagaimana. Ada yang tidak tahu Bapak Ibu, titik itu cepat diuruk-uruk, itu bukan titik itu. Nah ini Bapak Ibu, titik kan cekit gitu. Nah Latin aja cekit, kalau sudah ada berarti sudah clear. Itu cekit gitu Bapak Ibu. Ini ada ilmunya lah. Oleh karena itu menjadi penting Bapak Ibu dari hal-hal yang kecil, dan itulah dalam pendidikan kita. Nah selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, tadi unsur-unsur lainnya yang Bapak Ibu juga disinkronkan dengan kebutuhan Korsapen, juga kebutuhan kompetisi. Korsapen, satuan pendidikan, kompetisi, dan juga sekaligus lingkungan masyarakat sekitarnya. Ada lembaga pendidikan Bapak Ibu yang digabungkan dengan dalam rangka mengakses kehidupan masyarakat, melakukan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini ada Bapak Ibu di satuan pendidikan luar biasa. Itu kemarin kami mencoba untuk tadi banding bagaimana pengelolaannya. Jadi sekolah itu di Jogja. Saya kemarin di Jogja 4 hari. Itu pengelolaan pendidikan yang digabung dengan masyarakat. Jadi sekolah berbasis masyarakat ada kegiatannya apa? Oh di sana anak-anak ikut yasinan bareng-bareng dengan masyarakat. Luar biasa. Itu sekaligus menggali sumber belajar tidak hanya dengan gurunya. Mengapa bergabung dengan masyarakat? Supaya anak-anak itu tidak asing dengan masyarakat. Nah ini. Nah selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, hal semacam ini juga perlu kita kembangkan dalam budaya keagamaan di sekitar kita, di sekolah kita. Ini kadang ada yang memaknai, Pak, ketika halal bihalal, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Dalam rangka ini kan bukan muhrimnya. Nah ini Bapak Ibu perlu dikembangkan. Kalau tidak terkenal, anak-anak menjadi bagaimana masyarakat kan ada enggak? Soalnya sekarang sudah muncul Bapak Ibu, musola putra, musola putri, dianggap bahwa inilah yang syariat. Nanti bisa berkembang Bapak Ibu. Masjid putra, masjid putri. Sebenarnya Bapak Ibu kebutuhannya adalah untuk kamar kecilnya putra putri berbeda. Kemudian ketika di putra putri pun butuh yang namanya, kalau misalnya ada besar sedikit, butuh yang namanya maca, ganti baju. Itu yang diberikan layanan. Bukan kemudian dipisah semuanya. Yang terjadi ketika berkebutuhan masalah, lu kok anak putra, anak putri, kagok. Ini dalam konteks pendidikan Bapak Ibu tidak mendekatkan pendidikan dengan konteks yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu, ini guru PAI harus memberikan pemahaman. Nah, apalagi ini sekolah-sekolah yang berbasis Islam, diberikan pemahaman. Karena masyarakatnya bukan putra dan putri berpisah. Masyarakatnya putra putri gabung. Nah sekarang yang perlu dikembangkan bagaimana
menyemai dengan nilai-nilai keislaman. Misalkan salaman pas halal bihalal, Bapak Ibu luar biasa melihatnya. Salaman halal bihalal bagus, kalau anak-anak kecil salim. Kalau sudah balik Bapak Ibu, laki-laki salaman dengan laki-laki, yang perempuan dengan isyarat. Bukan kemudian dipisah. Kalau dipisah itu terjadi di kampung kami Bapak Ibu, pertama pendapatnya pokoknya Pak jangan sampai digabung, oke tidak digabung. Apa yang terjadi? 1 tahun berikutnya dia naik sopo, nggak ngerti. Tonggoni sendiri nggak ngerti anaknya siapa. Sedang itu adalah tetangga yang biasa ada di situ. Nah inilah Bapak Ibu yang kami hormati. Sekaligus Bapak Ibu, pemahaman ini juga kita kembangkan menyangkut apa di masyarakat muncul terkait dengan pemahaman hadis secara tekstual. Perempuan itu sholatnya di rumah, masjidnya orang sing ngisi wedok wedok. Nah ini buat guru PAI perlu berikan andil dalam arti apa? Memahamkan tidak hanya tekstual dan pemahaman hadis, tapi juga dilihat asbabul wurudnya. Ini Bapak Ibu, itu pengaruh luar biasa Bapak Ibu, pengaruhnya luar biasa. Akhirnya apa? Apalagi sudah jadi masjid, apalagi sekolah yang ada yang dinamakan masjid. Syaratnya Bapak Ibu, ketika sudah dijadikan masjid, itu wajib setiap hari ada sholat 5 waktunya. Kalau enggak, sehingga masa sekitar Bapak Ibu mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya antara kriteria masjid dengan kriteria musola. Kalau di Kayam Sari ada SD yang sudah punya masjid bermusola, ada. Nah, ini yang patah ya. Nah, itu kan gabung dengan masyarakat. Itu masjid Al-Fatah atau masjid kampung kan? Atau apa kebarengan. Nah, itu kreativitas memanfaatkan masjid untuk bersama-sama pengembangan itu. Ini Bapak Ibu yang menghormati. Jadi mari Bapak Ibu, kami sangat menginginkan sekali mencoba KKP itu tempat pengembangan profesi, kompetensi dengan berbagai pengembangan yang perlu kita butuhkan, tidak hanya terkait dengan internal satuan pendidikan, tapi sekaligus yang berkembang di lingkungan masyarakatnya. Makanya Bapak Ibu, ketika Ramadan coba share perencanaan. Alhamdulillah sudah share luar biasa. Tepuk tangan yang sudah share perencanaan kegiatan Ramadan. Selanjutnya coba share kegiatan Ramadan luar biasa. Asing foto tok ya ono, tulisan tok ya ono, foto tulisan ya ada. Asing japli Pak, ini Pak boleh fotonya panitia belum ngirim-ngirim ya ono. Enggak apa-apa, itu proses Bapak Ibu. Semua kami hargai dan semua kami doakan. Ya doanya teman-teman, hanya doanya berbeda. Yang belum ngirim doanya semoga segera ngirim kan gitu. Yang sudah ngirim semoga bisa memberikan manfaat. Yang sudah dipublish semoga juga bisa dibaca dan inspirasi kepada yang lainnya. Itu pembedanya di situ. Teh ditunggu. Tetapi orang mungkin orang ngirim-ngirim terus bikin memang orang sonat bukan. Jangan kita anak-anak juga itu Bapak Ibu. Dan anak-anak kita sesuai dengan kapasitasnya doa kita. Misalkan doa belum ngirim, doa mudah-mudahan bermanfaat apanya? Oh belum ngirim. Nah itu Bapak Ibu. Jadi inilah yang biasa dilakukan oleh Rasul kepada umatnya dengan perlakuan, semuanya diberikan perlakuan yang sesuai dengan kompetensi dan kondisi yang ada di situ. Selanjutnya Bapak Ibu yang akan menghormati. Nah setelah kita nanti pengembangan profesi, banyak kebutuhan Bapak Ibu yang selanjutnya berkaitan dengan kompetisi. Mari Bapak Ibu, kompetisi menjadi penting dan Bapak Ibu juga mengakses. Gayam Sari itu sudah sering yang namanya MTQ dilakukan. Nah Bapak Ibu silakan mengaksesnya. Kalau kami Bapak Ibu silakan untuk dilakukannya semuanya. Untuk menang dan tidaknya belakangan. Nanti tadi barusan Bapak Ibu kami pengelepasan kontingen MTQ kota untuk tingkat provinsi di Pati. Kita doakan mudah-mudahan semuanya sukses, lancar dan mendapatkan yang terbaik. Allahumma amin. Dan ini tidak lepas dari peran Bapak Ibu. Dalam arti apa? Peran Bapak Ibu dalam menyemai kepada anak-anaknya. Kan ada pelajar dan ada juga umum. Dan di Gayam Sari ini dijabat Bapak Ibu antara pelajar dan umum masih nampak di umum. Masih nampak di umum. Posnya apa? Pada pondok-pondok pesantren. Nah, ini jam tangan untuk sekolah-sekolah. Artinya apa? Peluang-peluang ini harus bisa diakses bersama-sama sehingga dalam kompetisi keagamaan bisa dikembangkan bersama-sama.
Bapak Ibu yang kami hormati, yang berikutnya menyangkut manfaat ketika sekaligus implementasi ke depan setelah kita puasa Ramadan. Kami memberikan apresiasi luar biasa Bapak Ibu. Setelah halal bihalal, ada yang beberapa saya tanya, ada enggak anak-anak panjenengan yang silaturahmi ke rumahnya? Ada enggak? Bapak Ibu, ada. Nah, adanya di setting sekolahan atau mungkin anak karena rumahnya dekat dengan gurunya. Nah, berbeda Bapak Ibu. Kalau di setting sekolahan itu memang Bapak Ibu mencoba untuk mengembalikan budaya silaturahim yang ada pada masyarakat Muslim Indonesia, dan itu ternyata menjadi produk khas Indonesia dan itu dikenal oleh dunia. Di salaman dari rumah sini sampai rumah ke sana itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, bagaimana perlu kita kembang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang harus dilakukan oleh kita, pelawan dari kita, gitu. Nah, Bapak Ibu memang ambil sementara ini kita ambil praktisnya. Alhamdulillah kemarin kalau sampai menyelenggarakan halal bihalal temu kabeh kecamatan, alhamdulillah, dan itu diberikan apresiasi oleh kepala dinas termasuk kecamatan, tapi rasa tingkat kota. Tepuk tangan untuk panitia yang luar biasa, settingannya dan sebagainya, tempatnya, kemeriahannya. Pak kepala dinas sangat bahagia, senang dengan dengan pola yang dikembangkan oleh teman-teman KKG dalam rangka mensupport kegiatan Orsapen. Nah, ini Ibu Bapak yang kami hormati, pengalaman itu menjadi sangat berharga untuk pengembangan berikutnya. Tapi saya belum lihat ininya, belum lihat videonya. Ada videonya nggak itu? Terus beritanya. Nah, itu Bapak Ibu. Itu kita jangan pakai lama, ya pakai lama Bapak Ibu. Nah, itu sudah diupload, sekarang dari kegiatan baru terupload lagi. Oh, senang Bapak Ibu kepala dinas itu. Artinya apa? Apa yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas selaku pemerintah, selaku penanggung jawab, ternyata dampaknya luar biasa. Bentuknya apa? Oh, kegiatan terpublish. Oh, senang Pak, senang. Nah, itu lebih bahagia itu daripada Bapak Ibu mungkin bahasanya itu matur terima kasih dan sebagainya. Tapi dengan Bapak Ibu memberikan aksi nyatanya dalam bentuk tadi berita, publish dan sebagainya, itu punya nilai yang luar biasa. Nah, ini kalau belum masih ada waktu, silakan untuk diakses, untuk dikembangkan. Nanti linknya atau sudah terpublishnya bisa kirim ke kami. Nanti kami akan kirim ke Pak Kepala Dinas, Kepala Sekretaris dan sebagainya, dan juga kepada masyarakat. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita kembangkan bersama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu tadi bahwa setelah kita Ramadan, Bapak Ibu ada anak-anak kita juga kita manfaatkan untuk apa Bapak Ibu? Jadi didik kan di sekolah-sekolah berjalan Bapak Ibu, luar biasa silaturahim. Bapak Ibu sebagai guru ada nggak yang menyelenggarakan silaturahim kepada masyarakat tetangga kita di sekolahan? Ada nggak? Belakang rumah sampai kanan sampai kiri, luar biasa. Mana di mana? Anak fotonya lah. Video kayak dari fotonya. Syukur melebar misalkan ketua RW-nya. Iya, ketua RT-nya. Soal itu menjadi tangga kita tiap hari loh Bapak Ibu. Jangan mereka hanya diberikan temboknya saja, tapi kita nggak pernah ketemu. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu kepada samping kanan, samping kiri dan lain sebagainya. Dan itu juga syukur misalkan plus dengan anak-anaknya atau mungkin perwakilan. Oh, ini diajarkan oleh syukur lagi Bapak Ibu. Ada nggak dari sekolahan silaturahmi dan tokoh yang ada di situ? Misalkan, oh ya Allah imam masjid mana nih? Atau mungkin Pak Yai yang ada dekat di samping sekolahan, atau agak jauh sedikit. Ada nggak Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu. Ini momentum Bapak Ibu. Ambil momentum. Jadi zaman dulu Bapak Ibu, ulama-ulama kita ketika bulan Ramadan memanfaatkan untuk tirakat. Setelah Ramadan selesai, itu untuk menambah sekaligus doa dan support. Apalagi Bapak Ibu akan menghantarkan anak-anak yang lebih bagus dengan tantangan yang lebih kompleks. Butuh support, butuh dukungan di dalamnya nilai-nilai spiritual. Apalagi Bapak Ibu mohon maaf, dengan kurikulum merdeka, kompleksitas yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi kadang juga mikir, iki anak-anak berpikir kebebasan ini bisa diri Bapak Ibu. Inilah pentingnya kita memanfaatkan momentum-momentum yang ada di dalam kegiatan kita.
Artinya apa? Oh ternyata ya Allah imam masjid tirakatan kan lebih besar dibanding saya lihat imam masjid dengan guru PAI tirakatnya lebih tinggi imam masjid. Kalau guru PAI kan jogo waktu tank masuk keluar istirahat dan pulang. Setelah pulang masih ada enggak guru-guru PAI domaki anak-anaknya murid-muridnya enggak? Luar biasa. Kalau masih ada, kalau tidak ada berarti di situ. Nah inilah yang perlu kita mencontoh budaya pesantren. Pak Kiai itu ketika malam tidak selesai bangun mendoakan kepada santrinya. Nah kalau guru masih ada luar biasa itu diteruskan. Kalau tidak ada Bapak Ibu, nah hanya itu tadi secara fisiknya hanya ketika pas ketemu dan sebagainya. Coba tirakatnya imam masjid, Joko waktu dan setiap sholat mendoakan pada siapa jamaahnya dan sebagainya kaum muslimin dan muslimat. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita manfaatkan betul. Jadi kalau misalkan Pak, ini masih momentum. Nanti kalau bisa mungkin bisa diperlebar, perluas, tidak hanya secara kedinasan, tapi perluas dalam sisi keagamaan kemasyarakatan. Itu punya daya dukung luar biasa. Gimana? Silakan bisa guru. Oh Pak bisa dengan mulutnya, alhamdulillah. Kita awali dengan gurunya. Oh gurunya aja enggak, apalagi anaknya. Kok dengan anaknya luar biasa lagi. Baru itu anaknya dewe luar biasa. Jadi ada percontohan yang dilakukan oleh gurunya, kemudian anak-anak mengikutinya dan dia bisa mandiri, itu yang diharapkan. Tidak hanya mandiri, tapi sekaligus menjadi budaya bersilaturahim. Itu endingnya ke sana. Ya budaya bersilaturahim. Dan itu milik kita dan itu milik Islam Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita kembangkan dan itulah tugas pendidikan. Jadi tidak hanya berhenti bagaimana meningkatkan kompetensi anak, sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya baik yang ada di negara itu. Kalau tidak hilang, karena apa? Sudah selesai Pak dengan WA, tak WA nikah. Ya, sudah clear. Terus apa? Berikutnya adalah saatnya untuk berrekreasi. Itu rekreasi sama kemari, tapi karena silaturahim sudah pakai WA. Nah ini Bapak Ibu, ya WA silakan, tetapi budaya silaturahim dan sebagainya tetap kita lanjutkan, kita lestarikan. Bapak Ibu inilah pentingnya dalam menyemai di dalam kegiatan-kegiatan kita melalui KKG dan juga kegiatan-kegiatan kita di satuan pendidikan. Itu Ibu Bapak yang kami hormati dan saya sebenarnya juga mengingat sekali Bapak Ibu ketika tahapan satu periode selesai, coba ada semacam karya. Kemarin sudah kalau kami Bapak Ibu sebuah organisasi profesi tetap guru NU itu Bapak Ibu kami setelah selesai buat karya. Apa yang kami lakukan selama satu periode itu. Kemudian dibuatkan tulisan, dicetak bareng-bareng, lihat karyanya. Itu juga Bapak Ibu yang kemarin Bapak Ibu baca, ketika kegiatan kita buatkan berita, kumpulkan, itu menjadi karya. Dan ternyata Bapak Ibu ketika dibuka, ya Allah, ternyata nikmatnya luar biasa. Refleksi dari yang kita lakukan. Itu refleksi yang sudah luar biasa Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu bisa menjadi pemacu kita juga untuk meningkatkan literasi kita di dalam peningkatan kemampuan. Apa yang kita lakukan aja. Itu menjadi suatu nilai yang luar biasa. Sehingga ketika periode selesai, periode tidak hanya menghasilkan, kadang kan LPG gitu Bapak Ibu tuh. Nah, coba menghasilkan apa? Sebuah refleksi karya bersama. Oh, itu luar biasa lagi Bapak Ibu. Tidak hanya foto-foto. Syukur Pak, foto nih Rano, kegiatan LPG nih Rano, LPG. Terus kemudian keuangannya, Bapak Ibu cuma kemarin laporan keuangan saja Bapak Ibu buat semacam itu. Nah silakan dikembangkan dalam sebuah organisasi sekaligus tidak hanya menghasilkan atau menyelesaikan waktunya tapi memberikan manfaat dan juga ada nilai jejak sejarah baik secara digital ataupun secara literal. Itu Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Selamat untuk peserta pemilihannya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita dan juga memberikan pencerahan, perlindungan sehingga kita semua bisa memberikan yang terbaik untuk diri, karena organisasi, anak-anak, generasi bangsa agama yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami cukup sekian, berlebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.